Halo, Ibu dan Bapak. Yuk berkeliling melihat apa saja yang perlu dipersiapkan oleh satuan PAUD, khususnya dalam perancangan pembelajaran di tahap siap. Oh iya, perlu dilihat kembali bahwa dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, perencanaan pembelajaran merupakan komponen keempat setelah analisis karakteristik, visi misi tujuan, dan pengorganisasian pembelajaran. Pada praktiknya, komponen perencanaan pembelajaran dalam kurikulum operasional satuan terdiri dari lingkup satuan dan lingkup kelas. Kita akan mengunjungi 3 bagian dalam perencanaan pembelajaran di tahap siap, yaitu 1. Perancangan alur tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran di lingkup satuan. 2. Penggunaan dan pengembangan perangkat ajar merupakan bagian dari perencanaan di lingkup kelas. Dan 3. Perencanaan pembelajaran dan asesmen yang merupakan bagian dalam perangkat ajar. Mari kita mulai. Ibu dan Bapak, saat ini kita telah sampai di bagian pertama, yaitu perancangan alur tujuan pembelajaran. Di tahap ini, satuan PAUD, Ibu dan Bapak dapat melakukan perombakan terhadap alur tujuan pembelajaran yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Tentunya, perombakan atau modifikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya. Dengan kata lain, alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek tersebut dapat Ibu dan Bapak gunakan sebagai inspirasi. Selanjutnya adalah penggunaan dan pengembangan perangkat ajar. Praktiknya, perencanaan ini dilakukan di lingkup kelas dan fungsinya adalah membantu Ibu dan Bapak dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik di kelas. Di tahap siap, Ibu dan Bapak guru dapat mengkombinasikan berbagai perangkat ajar. Pemerintah telah menyiapkan banyak sumber untuk mendapatkan ragam perangkat ajar. Ibu dan Bapak dapat mengkombinasikan perangkat ajar yang dipilih untuk dimodifikasi dan digunakan. Jangan lupa, sesuaikanlah dengan kondisi kontekstual satuan PAUD dan pastinya kebutuhan peserta pendidik Ibu Bapak ya. Pada praktiknya, saat memodifikasi perangkat ajar nanti, guru dapat memilih beberapa langkah yang ingin dilakukan. Misalnya, melakukan modifikasi pada beberapa bagian modul ajar, atau mungkin ingin memodifikasi sebagian materi dari modul ajar yang dipilih. Boleh saja, hal itu dapat dilakukan kok. Bagian ketiga ini merupakan perencanaan pembelajaran dan asesmen. Sama seperti perancangan alur tujuan pembelajaran, satuan PAUD juga dapat merombak atau memodifikasi perencanaan pembelajaran dan asesmen yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek sesuai dengan kebutuhan peserta didik mengikuti prinsip pembelajaran dan asesmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rencana pembelajaran dan asesmen dapat ditemui di dalam modul ajar atau perangkat ajar. Ibu dan Bapak, sekarang saatnya kita beralih ke PAUD Ceria. Bagaimana PAUD Ceria menyiapkan perencanaan pembelajaran di tahap siap? Langsung saja yuk. PAUD Ceria akan menggunakan contoh alur pembelajaran PAUD berikut. Penyesuaian yang dilakukan PAUD Ceria adalah mengubah urutan tujuan pembelajaran pada contoh ini. Subelemen, anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-belajar dan pra-menulis. Dari hasil asesmen awal yang dilakukan guru, didapati bahwa peserta didik masih banyak sangat senang bergerak aktif untuk pengembangan motorik kasarnya. Oleh karena itu, alur tujuan pembelajaran nomor 2 yaitu anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengenalan simbol, bunyi, dan bentuk huruf dirubah menjadi tujuan pertama. Pengenalan simbol ini akan dilakukan dalam kegiatan bermain di halaman dengan ragam kegiatan seperti berburu huruf atau kegiatan motorik lainnya. Setelah disusun ulang, alur tujuan pembelajarannya menjadi seperti pada gambar berikut. Pengenalan simbol dengan motorik kasar.
atau TP2, mengajak peserta didik bermain menggunakan motorik halus dan menggunakan coretan bebas, TP3 dan TP4. Menunjukkan minat baca menjadi tujuan pembelajaran terakhir atau TP1. PAUD Ceria juga menggunakan contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk perencanaan pembelajaran dan asesmen satuan PAUD mereka. Akan ada perombakan dan penyesuaian di perangkat ajar yang dipilih. Berikut adalah modul ajarnya. Kita ambil satu konsep pra-matematika. Pendidik di PAUD Ceria ingin mengimplementasikan contoh modul ajar dengan judul berbagai bentuk pola satuan. Namun, dengan melakukan perombakan pada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah mengganti semua video dan buku materi serta media pembelajaran yang berbahasa Inggris dengan yang berbahasa Indonesia. Karena ini, PAUD Ceria menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajarannya. Kedua, memodifikasi langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran dengan fokus pada kemampuan dan minat peserta didik dan ketersediaan bahan-bahan di PAUD Ceria. Selain itu, tidak semua kegiatan pembelajaran dan rencana asesmen pada contoh modul ajar akan dilaksanakan di PAUD Ceria. Pendidik akan tetap memilih aktivitas-aktivitas sesuai kebutuhan. Misalnya, di modul ajar kegiatan eksplorasi pola dilakukan dengan permainan interaktif menggunakan gawai. PAUD Ceria mengganti kegiatan ini dengan permainan berburu pola di alam. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kurangnya sarana dan prasarana gawai dan juga ketersediaan taman sekolah yang cukup luas di PAUD Ceria, sehingga anak-anak akan diajak keluar dan mencari bentuk sendiri di taman sekolah. Aktivitas ini juga diharapkan mampu mendorong anak untuk mengenali bentuk dan pola di mana saja sepanjang kehidupan sehari-hari. Ketiga, lembar kerja yang akan dikerjakan oleh peserta didik juga akan disesuaikan berdasarkan bentuk pola-pola yang dekat dengan konteks lokal PAUD Ceria, seperti menyusun pola dari benda-benda yang ditemukan di halaman seperti berikut ini. Akhirnya Ibu dan Bapak, kita telah sampai di akhir kunjungan kita untuk melihat persiapan perencanaan pembelajaran di tahap siap. Perencanaan pembelajaran ibarat mengayuh sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Ibu dan Bapak perlu terus bergerak maju. Jadi, Ibu dan Bapak implementasi di tahap siap bukan berarti satuan PAUD berhenti melakukan perbaikan dan penyempurnaan loh ya. Selamat menerapkan dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Perencanaan pembelajaran di tahap siap dilakukan dengan melakukan modifikasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembelajaran seperti alur tujuan pembelajaran dan perangkat ajar berdasarkan kebutuhan